Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa baru? Masih setia kan ya dengan channelnya YouTube PBAK IAIN Kediri? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan semoga juga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sehingga kita bisa bertatap muka langsung di kampus IAIN Kediri. Perkenalkan, nama saya Nikma Mujtahidah. Biasanya dipanggil Bu Nikma. Di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, saya sebagai Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Kalau dalam kondisi perkuliahan normal, teman-teman akan sering ketemu saya di kantor akademik Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia PBAK IAIN Kediri tahun 2020 ini untuk menyampaikan prosedur layanan akademik di Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Teman-teman mahasiswa baru yang berbahagia, perlu diketahui bahwa di Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu ada 7 prodi. Yang pertama yaitu prodi studi agama-agama atau yang biasa disingkat dengan SAA. Yang kedua, program studi ilmu hadis, biasa disingkat dengan ILHA. Berikutnya, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, biasa disingkat dengan IAT. Kemudian, psikologi Islam, disingkat dengan PSI. Prodi berikutnya yaitu komunikasi dan penyiaran Islam, biasa disingkat dengan KPI. Yang keenam yaitu tasawuf dan psikoterapi, biasa disingkat dengan TP. Kemudian yang terakhir adalah prodi sosiologi agama yang biasa disingkat dengan SA. Nah, layanan yang bersifat keprodian nanti akan dilayani oleh Kaprodi dan Sekprodi. Kemudian berikutnya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ada 2 subbagian. Yang pertama yaitu subbagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Yang kedua, subbagian umum, sarana, dan prasarana. Kalau subbagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni, layanannya akan berkaitan dengan keakademikan berkaitan dengan keakademikan seperti KRS, KHS, penjadwalan kuliah, dan lain-lain. Sementara kalau subbagian umum, sarana dan prasarana, itu nanti akan berkaitan dengan pemakaian kelas, peminjaman alat-alat, seperti LCD, dan lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa baru perlu juga diketahui bahwa di IAIN Kediri itu ada 2 kantor akademik. Ada akademik pusat, atau biasa juga disebut dengan akademik biro. Kemudian yang kedua yaitu akademik fakultas. Masing-masing kantor akademik ini mempunyai jenis layanan yang berbeda. Kalau kantor akademik pusat atau biro, kantornya ada di kantor pusat di kampus 1 IAIN Kediri. Nah, beberapa layanan akademik pusat yaitu yang pertama berkaitan dengan SPMB. Jadi semua hal yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru itu diurus oleh akademik pusat. Yang kedua, layanan yang diberikan oleh akademik pusat yaitu SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Sistem informasi akademik atau SIAKAD ini adalah sebuah sistem yang nanti mencatat semua riwayat perkuliahan setiap mahasiswa. Di sana nanti akan ada KHS, KRS, jadwal kuliah, transkrip sementara, dan lain-lain. Kemudian layanan yang ketiga yaitu registrasi. Registrasi ini dilakukan setiap awal semester. Kemudian layanan berikutnya yaitu surat cuti studi. Bagi mahasiswa yang ingin cuti bisa mengurus surat cuti studi di kantor pusat.
Layanan yang terakhir dari akademik pusat yaitu mutasi, surat mutasi bagi teman-teman yang ingin mutasi, baik itu antar prodi dalam satu fakultas atau antar fakultas atau dari luar IAIN Kediri maksudnya ke dalam atau dari IAIN Kediri ke kampus luar. Kemudian layanan akademik fakultas apa saja? Yang pertama jadwal kuliah atau KRS-an. Kemudian layanan persuratan, layanan skripsi, legalisir KHS, ijazah dan transkrip. Kemudian tanda tangan transkrip sementara. Nah, nanti di sini saya akan bahas satu persatu ya, walaupun secara sekilas. Yang pertama, prosedur penjadwalan kuliah. Nah, prosedur penjadwalan kuliah ini dimulai dari, saya jelaskan satu persatu ya tentang layanan akademik fakultas. Yang pertama, prosedur penjadwalan kuliah. Di kampus Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu setiap mahasiswa harus memprogram mata kuliah, tidak seperti di SMA ya yang tinggal masuk kelas saja. Tapi kalau di kampus sudah kuliah gitu, itu harus memprogram mata kuliah. Nah, prosedurnya bagaimana? Yang pertama gitu ya, sudah saya sampaikan di slide juga gitu ya. Yang pertama yaitu mahasiswa yang sudah mendapatkan KHS gitu ya, bisa melakukan daftar ulang atau registrasi. Ini adalah bayar UKT. Kemudian kalau sudah bayar UKT, nanti bisa melakukan pemrograman jika jadwal kuliah sudah ada. Nah, kalau sudah program atau sudah KRS, bisa konsultasi ke wali studi. Nah, nanti kalau sudah fix mata kuliahnya, bisa minta dicetak, kemudian minta tanda tangan kaprodi dan wali studinya, gitu. Kemudian difotokopi dan bisa diberikan kepada wali studi dan satunya bisa diarsip. Itu kalau prosedur penjadwalan mata kuliah. Nah, layanan berikutnya yang ada di akademik fakultas yaitu layanan persuratan. Ada beberapa surat yang dilayani di akademik fakultas. Surat aktif studi, surat keterangan masih kuliah, surat observasi, surat penelitian, surat keterangan lulus. Nah, surat aktif studi itu apa? Surat aktif studi itu adalah surat yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut aktif kuliah di kampus. Nah, biasanya surat aktif studi ini dibutuhkan saat mengajukan beasiswa, BPJS, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, surat keterangan masih kuliah. Surat keterangan masih kuliah ini diperlukan biasanya kalau mahasiswa orang tuanya itu PNS, TNI Polri, atau pensiunan. Nah, kalau di surat keterangan masih kuliah ini ada nama orang tuanya dan berbagai keterangan tentang pekerjaan orang tua. Surat berikutnya yaitu surat observasi. Kalau surat observasi ini merupakan surat pengantar ke instansi, biasanya untuk tugas mata kuliah atau praskripsi. Berikutnya surat penelitian. Surat penelitian itu adalah surat pengantar ke lembaga atau instansi yang digunakan untuk penelitian. Jadi teman-teman yang penelitian untuk skripsinya itu biasanya mengurus surat penelitian. Yang terakhir yaitu surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang sudah lulus sidang skripsi atau munakosah, gitu ya, tetapi belum mendapatkan ijazah atau transkrip aslinya.
Itu beberapa surat yang ada di fakultas. Kemudian bagaimana caranya kalau mau ngurus persuratan ini? Nah, semua surat ini sebenarnya sudah ada di Siakap atau di web Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Mahasiswa tinggal download saja ya. Setelah download nanti bisa diisi sesuai dengan identitas pribadinya, dibawa ke kantor akademik untuk minta tanda tangan dan stempel. Kalau sudah lengkap, bisa langsung diambil. Itu kalau prosedur persuratan. Layanan akademik yang lain yaitu layanan skripsi. Nah, skripsi ini bagi teman-teman mahasiswa yang sudah semester 7 atau 8 yang sudah mulai mengerjakan skripsi. Layanan ini diberikan akademik mulai dari seminar proposal sampai ujian munaqosyah. Bahkan nanti sampai bisa daftar wisuda. Nah, kalau legalisir itu kaitannya sama ijazah dan transkrip alumni ini ya. Nah, kalau yang bagi teman-teman mahasiswa biasanya legalisir KHS. Kalau KHS biasanya dibutuhkan saat mengajukan beasiswa. Beberapa instansi mensyaratkan untuk legalisir KHS. Nah, layanan subbagian akademik fakultas yang terakhir yaitu tanda tangan transkrip sementara. Di Siakap itu ada menu transkrip sementara, tapi belum ada tanda tangannya. Nah, ini bisa minta ke kantor akademik fakultas untuk dimintakan tanda tangan dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, itu adalah beberapa layanan akademik yang diberikan oleh kantor akademik Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, yang terakhir yaitu layanan subbagian umum dan sarana dan prasarana Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ini ada 3, yaitu tentang pemakaian kelas, kemudian peminjaman aula, dan peminjaman alat-alat. Pemakaian kelas. Nah, pemakaian kelas ini harus sesuai dengan jadwal agar tidak bentrok dengan mata kuliah yang lain. Nah, prosedur berikutnya yaitu peminjaman aula. Kalau peminjaman aula ini harus mengajukan surat kepada dekan Fakultas Usuluddin, tembusannya ke Kasubag Umum Sarana dan Prasarana. Kalau sudah di ACC gitu ya, nanti tinggal memberikan fotokopinya ke satpam yang bertugas di Fakultas Usuluddin. Ada beberapa persyaratan, misalnya acara tidak boleh dilakukan di malam hari, kemudian menjaga kebersihan baik selama acara maupun setelah acara. Nah, kemudian untuk peminjaman LCD, kalau misalnya LCD di kelas itu rusak atau misalnya tidak ada LCD-nya, bisa pinjam di kantor akademik, pinjam LCD gitu ya. Nah, ini syaratnya adalah kartu SIM, jadi meninggalkan kartu SIM di kantor akademik. Nanti kalau sudah selesai bisa dikembalikan dan diambil kartu SIM-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang layanan akademik di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman mahasiswa baru. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.